Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bidantri. Dan di hari-hari terakhir ini semakin banyak ibu-ibu yang tidak tahu cara minum pil KB dan hamil. Begitu. Ibunya malu, jadi ini saya tutup ya guys nanti. Ibu malu ya? Ya, ibunya malu, jadi mohon maaf. Jadi ini vlognya kita dengar suaranya aja. Gimana sih cara minumnya kok bisa hamil gitu. Ya Bu, saya izin ya. Nah, dan sekaligus saya akan memberi konseling dia. Setelah hamil itu nanti sebaiknya menggunakan KB apa. Begitu. Ya Bu ya. Siap Bu ya, didengarkan dengan baik. Ibu tersenyum dulu boleh. Oke, sekarang ini saya akan ambilkan pil KB-nya. Pil KB-nya. Ibunya tadi aku tanya, Ibu Bunga. Saya nyebutnya kalau ibunya disembunyikan namanya Ibu Bunga. Kok ibunya tadi aku tanya kalau minum pil KB setiap malam mau tidur, adakah jamnya atau memang setiap malam aja kalau mau tidur gitu? Iya, setiap malam aja. Setiap malam kalau mau tidur. Iya. Terus ibu memulai minum pil KB-nya itu kapan? Atau baru minum pil KB setelah mau hamil atau setelah ibu disesar sebulan kemudian minum pil KB? Setelah sebulan. Setelah 1 bulan ibu disesar. Jadi ini kejutan banget ya, maksudnya dia disesar dan ternyata kan kalau sesar ibu sudah tahu ya minimal 2 tahun baru boleh hamil ya. Nah, tapi ini dia baru 5 bulan hamil gitu. Tapi insya Allah asal ibunya benar-benar harus dijaga kesehatan karena sudah terlanjur ya Bu ya. Kesehatannya harus dijaga, makanannya, terus kelelahannya ibu jaga. Ibu sudah jaga itu? Sudah, alhamdulillah. Dan aku lihatnya kayaknya ibunya memang cukup sehat. Ini cek HB-nya bagus, laboratoriumnya juga bagus semuanya ya. Tensinya juga bagus. Ya, itu bagus semuanya ya guys ya. Tinggal ibunya harus benar-benar ini menjaga dan harus lahir di rumah sakit lagi ya. Nah, kembali lagi ke pil KB. Saya mau telisik dengan teliti apa yang menyebabkan ibunya hamil, karena ibunya ngerasa setiap malam minum ya. Iya. Iya. Setiap malam ibunya ngerasa bahwa dia minum. Dia minum 1 bulan setelah dia hamil. Setelah dia melahirkan. Kemudian apakah setiap bulannya itu ibu haid? Iya. Iya, setiap bulannya terjadi haid. Iya. Nah, saya kemarin bilang kalau misalnya ibu menyusuin dengan intensitas yang tinggi, itu rata-rata tidak terjadi haid karena dia mengeluarkan hormon prolaktin untuk produksi ASI-nya sehingga menekan hormon haid dan tidak terjadi haid. Jadi kita tanya, kalau ibunya haid apakah ibunya bayinya ditambahin susu formula atau ASI saja? Kasih aja. ASI saja. Oh, subhanallah, berarti sangat subur sekali ya. ASI saja, tidak ada tambahan apa-apa? Nggak ada, pas Dot? 6 bulan baru. Pas 6 bulan baru. Dan ibu sudah tahu bahwa pas 6 bulan berarti ibu baru tahu bahwa ibu hamil. Iya. Di saat 6 bulan dia baru dapat makanan tambahan dan dia hamil. Jadi betul-betul ASI eksklusif selama 6 bulan ya. Iya. Berarti subur sekali ya ibunya ini. Berarti nanti harus sangat waspada banget ya. Yang kedua ini KB-nya harus betul-betul KB yang betul-betul kalau bisa jangka panjang, atau kalau misalnya ini seperti implan gitu atau IUD, karena memang ada beberapa, saya ada kenal di tetangga saya menggunakan KB apapun juga tetap hamil dan ibunya cantik banget guys. Orang Simpangan situ dia sampai hamil 14 kali. Ada Bu. Di wilayah kita ini ada 2 orang yang seperti itu. Menggunakan KB apa saja itu tetap hamil. Begitu. Dan dia sampai 16 kali hamil. 14 kali melahirkan. Begitu. Jadi kalau ngelihat kondisinya ibu nih subur sekali, ASINya eksklusif tapi tetap terjadi proses menstruasi ya gitu. Nah, terus ibu minum setiap hari. Apakah pernah lupa minum pil KB-nya? Iya. Berapa kali? Sering? Sering, tapi setiap bulan gitu nambah. Maksudnya setiap bulan cuman berapa kali aja lupanya gitu? Kadang 2, kadang 1. Kadang 2, kadang 1 setiap bulan. Terus kalau lupa apa yang dilakukan? Tapi belum pernah lupa 3 ya? Belum. Mentok lupa 1 atau lupa 2 dalam 1 bulan sekali. Iya. Terus kalau lupa apa yang ibu lakukan? Nggak ada. Nggak ada? Ya udah ditinggal aja pilnya.
Tapi lanjut lagi besoknya. Misalnya nih lupa 2 nih, berarti Senin, Selasa lupa. Berarti hari Rabu ibu minum yang hari Rabu langsung. Iya. Oh begitu. Ini guys yang kemungkinan besar membuat ibunya terjadi kebobolan, ya. Jadi kalau prosedurnya kita itu minum pil KB, lupa 1 atau 2, ingat ketika ingat segera diminum. Kalau ibu minumnya malam nih, pagi baru ingat, minum. Nanti minum sesuai jadwal, misalnya jadwalnya malam ya malam. Lupa 2 juga begitu, ketika ingat langsung diminum pil yang lupa tadi. Kalau ibu kan ibu lewatkan, ibu buang ya. Nah, kemungkinan besar itu ya guys yang membuat dia lupa. Terus apakah sebenarnya mungkin bisa jadi karena kelalaian dalam minum pil KB. Apakah ibu ada konsumsi obat selama minum pil KB ini? Nggak ada. Obat batuk, obat pilek nggak ada. Ya. Jadi 2 kesimpulan ya guys. Yang pertama adalah ibunya memang sangat subur meskipun anaknya itu ASI eksklusif. Anaknya sering banget menetek ya. Jarang. Jarang. Terus ASI aja tapi Iya. anaknya gemuk. Enggak. Juga jarang anaknya menetek. Berarti bisa jadi tapi juga tidak dikasih susu tambahan. Enggak. ASI aja. Maaf, setiap kali minum berapa jam sekali? Ada 4 jam sekali? Enggak. Kadang pagi, siang, baru ke malam lagi. Terus anaknya sehat-sehat saja? Berat badannya berapa anaknya? 7 kilo. Berat badan anak 7 kilo dan anaknya sekarang umur? 1 tahun. 1 tahun. Oh, jadi yang menyebabkan dia ASI eksklusif benar ya guys ya, tapi intensitasnya jarang sekali ya. Memang tidak bisa dikatakan bahwa dengan intensitas yang sangat jarang sekali ini memang tidak bisa dikatakan metode alamiah, metode aminorelaktasi atau metode menyusuin untuk mencegah kehamilan. Jadi benar aja ibunya tetap haid 1 bulan sekali karena memang jarang menyusuin ya. Terus anaknya masih ASI belum? Enggak. Sudah dilepas. Begitu ibu tahu bahwa ibu hamil, ibu langsung lepas. Iya. Nah terus ibu ini kan jaraknya dari ibu hamil, ibu melahirkan dengan sesar itu adalah 5 bulan tadi ya. Ibu tahu di bulan keberapa ibu hamil? Dari awal. Dari awal hamil tahu? Iya. Apa yang ibu rasakan ketika ibu tahu bahwa ibu itu kok sadar kalau ibu hamil? Enggak halangan. Tidak halangan. Oh gitu, berarti ibu sudah 4 kali datang halangan. Bulan kelimanya ibu nggak datang halangan. Terus telat, itu masih minum pil KB atau enggak? Masih minum. Berarti terlambat. Berarti kalau dia masih minum, ibu telat hari keberapa ibu melakukan pemeriksaan PP test? Ibu periksa kencing kan? Setelah ibu tahu terlambat bulan, ibu periksa kencing? Iya. Nah, itu hari keberapa ibu telat? Setelah telat? 3. Hari ketiga telat. Berarti ibunya minum pil KB selama kurang lebih 2 minggu. Kalau kita ngitungnya HPHT-nya haid yang dulu ya guys ya. Jadi kita ngitungnya berarti 1 bulan ibunya hamil, ibunya masih minum pil KB. Nah, jadi bagi pengguna pil KB atau suntik KB itu nggak usah khawatir jika sudah terjadi kehamilan dan ternyata masih konsumsi obat ya. Nggak usah khawatir, insya Allah anaknya sehat-sehat saja. Yang penting ini ya, kondisinya nggak minum obat sembarangan, terus kondisinya juga tidak, makanannya tetap sehat-sehat saja gitu ya. Ibu juga nggak usah khawatir juga karena ibu kan masih minum pil KB ternyata hamil kan gitu ya. Ya udah ibu, ini dan saya akan kasih informasi bahwa nanti sebaiknya ibu menggunakan yang lebih jangka panjang lagi ya. Oh iya, tadi keterangannya saya kurang 1 lagi. Jadi lupa 1 atau 2, minum ketika ingat. Siapa tahu ini nanti akan menjadi pengalaman bagi keluarganya ibu yang lainnya ya. Lupa 1 atau 2, minum ketika ingat ya. Lanjut minum sesuai jadwal. Lupa 3, ibu harus minum kontrasepsi darurat ya. Biasanya ngambil di bidan ya, ngambil di bidan atau kadang-kadang pil KB-nya itu sendiri juga bisa. Tapi minumnya terlalu banyak guys kalau minum pakai pil KB. Cuman kalau kontrasepsi darurat kan yang diminum 2 biji kecil-kecil. Jadi kalau lupa 3, ibu minum kontrasepsi darurat.
atau tidak berhubungan selama 7 hari, atau kalau harus berhubungan menggunakan kondom. Selama 7 hari tidak berhubungan atau sudah minum kontrasepsi darurat itu tetap harus minum pil KB. Pil KB-nya tetap terus diminum. Ya. Ibu paham ya soal pil KB-nya, nanti bisa jadi pengalaman buat keluarga atau saudaranya. Kalau misalnya dia minum pil KB, kalau lupa harus ngapain, coba ibu tanyain, nanti jangan sampai kejadiannya seperti aku, anaknya belum 2 tahun sudah hamil lagi gitu ya. Sekarang pil KB sudah, saya karena dia cenderung nanti pelupa, terus nanti kan anaknya 2 bu ibu, dan subhanallah pasti lebih repot lagi karena anak 1 kecil itu kan repot ya bu, ibu sudah ngerasakan. 1 aja kecil repot, apalagi ini nanti anaknya 2. Tapi suaminya sering membantu? Enggak. Berarti ibu nanti harus lebih hati-hati lagi ya. Ibu nanti saya tawarkan untuk menggunakan suntik KB yang 3 bulan ya. Suntik KB yang 3 bulan ini ibu dilakukan penyuntikannya 6 minggu setelah melahirkan, jangan ditunda lagi ya. 6 minggu setelah melahirkan ya. Atau ibu langsung bisa pasang IUD, kan nanti sesar nih. Bisa enggak dok kalau habis sesar sesaat, nanti konsultasikan ke dokter. Ibu kalau pakai IUD berani enggak? Spiral? Dicoba aja. Oh dicoba aja ya sih. Jadi ibu nanti boleh menggunakan spiral. Spiral ini tapi nanti dibicarakan sama suami ya. Spiral ini dipasang di rahim. Nanti ibu itu bisa dipasang sesaat setelah ibu melahirkan ya. Nah jadi ibu sudah nggak mikirin lagi. Kayak ibu tadi yang di depan ini tadi, dia menggunakan IUD, dipasangnya habis melahirkan langsung begitu. Nah kalau suntik KB nanti 6 minggu setelah melahirkan, tapi ini tidak terjadi haid nanti kalau suntik KB yang 3 bulan. Tapi nggak usah khawatir ya, tidak akan menjadi penyakit di dalam. Obat ini membuat proses haid tidak terjadi, sehingga tidak perlu ada darah yang dibuang ya. Terus implan juga jangka panjang. Kalau implan tuh 3 tahun, dipasang di lengan sini, nggak sakit. Ketika proses pasang nggak sakit. Nanti kita pasang nggak lebih dari 4 menit masangnya untuk 3 tahun. Itu juga enak, ibu nggak usah bolak-balik mikirin lagi, oh nanti 3 tahun aja lagi kembali untuk dipasang ulang ya. Cuman yang untuk suntik KB 3 bulan sama yang implan tadi, itu implan ini 2 stick kayak gini, jadi pasang di sini, nggak sakit proses pasangnya ya. Itu agak mengganggu proses haid, tapi tidak usah khawatir ya. Jadi ibu kira-kira nanti mau menggunakan apa sih kalau yang ada di dalam bayangan ibu? Spiral. Oh subhanallah, spiral bagus. Aku mau jelaskan soal spiral ya. Aku nggak pakai peraga khusus guys. Kalau ibunya sudah menentukan spiral, berarti ini bagus sekali. Peraganya ada di sana. Ibu mau dijelaskan detail? Sudah tahu persis soal spiral? Pernah nonton di YouTube? Enggak. Nah, sebentar ya guys ya. Ibu tetangganya ada yang menggunakan spiral? Sehingga tertarik menggunakan spiral? Mama. Oh, subhanallah ya, spiral. Oke. Dan sampai sekarang nggak ada masalah ya mamanya ya? Enggak ada. Sip. Jadi ibu nanti kalau pasang spiral, kalau ibu SC kan ya sudah habis SC langsung dipasang ya kan. Tapi kalau nanti misalnya ibu nggak sempat pasang, ibu spiralnya, kalau ibu nanti melahirkannya di mana? Hermina? Rumah sakit Abadi. Kalau Abadi sini saya nggak tahu ya, apa dipasang langsung atau enggak. Dipasang langsung kayaknya, 1 paket gratis melahirkan. Jadi ibu ini kalau nanti proses pasangnya ketika ibu tidak dalam kondisi SC, itu nanti ibu pasang di hari ke-30 ya. Pasangnya begini. Nah, anggap aja ini sudah lepas ya guys ya. Nah ini IUD posisinya di sini ya. Oh subhanallah, ini harusnya ada pelengketnya memang. Nah IUD posisinya begini. Nah ini ada benang. Kalau ibu nanti pasangnya di rumah sakit, benangnya sudah dilepas. Jadi ibu nggak usah mikirin benangnya lagi terasa sama suami atau enggak. Tapi kalau nanti ibu pasangnya di sini, ini benangnya pasti kita lepas. Kita ini tinggal benangnya ini guys ya. Nah, lihat kan.
susahnya. Ini miring ya guys. Nah ini benangnya ini nanti akan tertinggal. Nah di sini. Ini biasanya kita selipkan ke sini. Tapi ini benangnya lembut bu. Nanti kalau sudah kena cairan vagina dia jadi kayak benang kain gitu. Ya. Cuman bapaknya agak ngerasa sedikit. Gitu. Ya. Nih di sini. Ini liang senggama. Kalau berhubungan di sini, penisnya mentok sampai di sini. Ini mulut rahim. Ini rahim. Jadi spiralnya ada di dalam rahim sini. Jadi kalau spiral tidak akan tersentuh bapaknya, cuman benangnya bisa. Tapi kalau ibu pasang ketika habis melahirkan, udah benangnya biasanya dilepas. Nanti bukanya sama dokter lagi pakai USG. Gitu, ya. Kalau gitu, saya masih sarankan ke ibu, nanti kan ibu sudah pasti sesar tuh. Berarti ibu nanti pasangnya sama dokter aja sekalian. Pas melahirkan, saya pesen dipasangin spiral. Gitu, Bu. Oke, Ibu, sehat ya. Ibunya kelihatannya masih muda sekali, ternyata umurnya 23 tahun. Tuh. Terima kasih. Jadi Ibu sepakat ini ya, menggunakan spiral ya. Sip. Kontrak dulu ini menggunakan spiral. Oke, teman-teman, itu dulu. Ibu boleh kasih salam, nanti saya izin share di YouTube dan saya tutupin wajah Ibu, ya. Terima kasih, Bu. Ibunya malu.